Halo, kembali lagi bersama saya Rizky Nugraha. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang memperbaiki kompetensi atau improve kompetensi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut. Memperbaiki kompetensi. Niche dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Margaret Dale 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Praktisi SDM. Kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Michael Armstrong tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut Lil Spencer dan Sidney Spencer tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan itu atau situasi. NC Vicky dalam Margaret Dale 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Kemudian Training Agency tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan. Menurut McClellan 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dan mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. SK Kepala BKN. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berguna berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi. Terdapat 5 komponen kompetensi. Yang pertama, motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, traits, karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga, self-concept, sikap, nilai, dan citra diri dari seseorang. Yang keempat, knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang kelima, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atas tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kemudian keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Kemudian pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Selanjutnya, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Selanjutnya, motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Kemudian isu emosional, hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Terdapat 3 tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama adalah mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi, pelayanan, mengelola kinerja. Yang kedua agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasional. Yang ketiga sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan sifat citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Boyasis tahun 1982. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Spencer tahun 1993. Kemudian pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Dale 2003. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Yang terakhir, keterampilan perilaku
Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap Spencer dan Spencer. Yang pertama adalah menetapkan kriteria kinerja efektif, yang kedua mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat analisis data dan pengembangan model kompetensi, yang kelima validasi model kompetensi, dan yang keenam mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria, menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kinerja unggul dan rata-rata. Yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 metode, yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima, validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tahap mendefinisikan model kompetensi. Terdapat beberapa tahap dalam mendefinisikan kompetensi, yaitu menjelaskan kriteria kinerja, kemudian mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria, kemudian mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain, kemudian menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi, kemudian mengesahkan model kompetensi, dan yang terakhir mendesain aplikasi. Dimensi kompetensi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama, menurut Boyatzis dalam Williams 2002 terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama kemampuan manajemen dan tindakan, kemudian yang kedua kemampuan manajemen orang, dan yang ketiga adalah kemampuan logika analitis. Kemudian selanjutnya menurut Dulewicz dalam Armstrong tahun 1995 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kemampuan intelektual, kemudian yang kedua kemampuan interpersonal, yang ketiga dan terakhir adalah kemampuan adaptabilitas. Kemudian selanjutnya menurut Schroeder dalam Williams 2002 terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua direksional, yang ketiga motivasional, yang keempat pengembangan, dan yang kelima berprestasi. Tabel pembagian kompetensi beberapa ahli menurut Lil Spencer dan Signe Spencer tahun 1993 terbagi menjadi 6 klaster atau gugus, yaitu yang pertama manajemen tindakan dan tujuan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga manajemen SDM, yang keempat mengarahkan bawahan, yang kelima berfokus pada orang lain, dan yang keenam pengetahuan terspesialisasi. Untuk melihat pembagian kompetensi dari ke-6 klaster atau gugus ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel pembagian kompetensi beberapa ahli. Menurut BKN, Badan Kepegawaian Negara 2003 terbagi menjadi 2 klaster atau gugus, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Untuk pembagian kompetensi dari kedua gugus ini dapat dilihat di tabel berikut. Tabel pembagian kompetensi beberapa ahli menurut Spencer tahun 1993 terbagi menjadi 6 klaster atau gugus, yaitu yang pertama berorientasi prestasi dan tindakan, yang kedua membantu dan melayani orang lain, yang ketiga kemampuan mempengaruhi dan menciptakan dampak, yang kelima kemampuan manajerial, yang kelima kemampuan kognisi, dan yang keenam kemampuan efektivitas pribadi. Untuk melihat bagian kompetensi dari berbagai klaster dan gugus dapat dilihat di tabel berikut. Contoh kompetensi dalam SKJ. Yang pertama, kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core values, dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama integritas, yang kedua pembelajaran berkelanjutan, yang ketiga fokus pada stakeholder, yang keempat berorientasi pada kualitas.
Yang kedua adalah kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural eselon 1-4 agar mampu memimpin secara efektif. Untuk penjelasan kompetensi kepemimpinan dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian yang ketiga, kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Untuk melihat deskripsi dan indikator perilakunya bisa dilihat di tabel berikut.